Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 semester 1. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Baik, langsung saja kita mulai. Siapa sih Nabi Sulaiman itu? Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam merupakan satu-satunya nabi yang sekaligus raja yang memperoleh keistimewaan luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Terus, kenapa istimewa beliau? Karena beliau bisa memahami bahasa binatang. Dalam Al-Qur'an surah An-Naml ayat 18 sampai 26 adalah contoh dari sebagian ayat yang menceritakan akan keistimewaan nabi yang sangat kaya raya ini. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah nabi yang dipilih Allah untuk menjadi kekasihnya. Terus, apa sih kelebihannya Nabi Sulaiman? Yang pertama adalah mengetahui bahasa binatang. Jadi beliau ini bisa berbicara dengan binatang dan bisa memahami bahasa binatang. Yang kedua, nabi yang paling kaya raya dan berkuasa. Yang ketiga, mempunyai pasukan yang kuat dalam sejarah manusia, karena pasukan beliau ini terdiri dari manusia dan jin, bahkan juga binatang juga bisa jadi. Kemudian yang terakhir adalah dapat mengendarai angin sesuai dengan perintahnya. Jadi beliau ini bisa mengatur angin kemanapun yang dia kehendaki. Namun dengan kekuasaannya yang amat agung dan besar ini tidaklah membuat Nabi Sulaiman menjadi manusia yang sombong dan sewenang-wenang. Tetapi beliau malah menjadi hamba yang rendah hati, juga menjadi hamba yang selalu tawadu, yang selalu memperhatikan rakyat-rakyat kecilnya, tidak menjadi angkuh dan sombong, apalagi sampai masuk tahap takabur. Nah, kenapa Nabi Sulaiman merasa rendah hati di hadapan makhluknya yang lain? Yang pertama, karena rasa malu pada Allah. Nabi Sulaiman melihat nikmat dan karunia dari Allah yang begitu besar, tetapi ibadahnya ia merasa masih kurang. Beliau malu memandang ke langit karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa apa yang dia lakukan tidak sebanding dengan yang Allah berikan kepadanya berupa nikmat harta, kerajaan, dan juga ilmu yang beliau miliki. Sehingga Nabi Sulaiman tetap merasa rendah hati. Yang kedua, sangat memperhatikan rakyat kecil, bahkan juga kepada binatang. Ini pernah ya, suatu saat ketika Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan berhenti kepada ribuan pasukannya ketika sampai di lembah semut, karena Nabi Sulaiman mendengar seorang pemimpin dari semut itu yang khawatir terinjak dan menyuruh anak buahnya untuk masuk ke dalam lubangnya karena dia tahu Nabi Sulaiman akan lewat. Kemudian yang ketiga, senang bekerja sebagai wujud syukur. Jadi pernah suatu ketika Nabi Sulaiman meminta kepada Allah agar menunjukkan seseorang supaya pandai bersyukur. Lalu Allah memerintahkannya untuk orang yang bekerja keras, sehingga Nabi Sulaiman juga mau mengikutinya. Yang keempat, kekhusyuan sholat Nabi Sulaiman sampai beliau meninggal dalam posisi sedang sholat. Ini di dalam surah As-Saba ayat 14 ya. Jadi Nabi Sulaiman itu wafatnya tidak ada yang tahu dalam posisi sholat sampai tongkat yang dipegangnya itu dimakan rayap. Barulah dari sana beliau ketahuan kalau sudah meninggal dunia. Mungkin sekian dulu materi kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap belajar dan jangan lupa juga selalu berikhtiar dan jangan sampai sombong dengan ilmu-ilmu yang kita miliki. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.